10 bulan Muharram itu adalah Nabi menyebutkan ahtasibu Allah ikafiras sanatal lati qablah. Nabi menyebutkan aku berharap ini menjadi pengampun dosa yang lalu. Tentunya dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa gede seperti naudzubillah mabuk, judi, zina harus ada tobat khusus. Akan tapi yang dimaksud itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita banyak di jalan, kita sebentar lap-lap lihatan mata kita dan sebagainya. Banyak dosa, tapi dosa kecil kalau belum diampuni Allah masuk neraka juga. Dan sebab pengampunannya adalah diantaranya adalah dengan puasa tanggal 10 hari Asyura. Nah, Nabi mengatakan hadza yaumu Asyura lam yaktubillahu alaikum siyamahu. Nabi menyebutkan ini hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian saat ini, kata Nabi. Sementara puasa Asyura ini dulu sebelum adanya puasa Ramadan adalah wajib. Jadi kewajiban puasa sebelum puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Dikatakan puasa Asyura adalah wajib sebelum adanya puasa Ramadan. Nabi mengatakan lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana shaimun, tapi aku puasa, kata Nabi. Faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Kalau ada yang ikut aku puasa, ayo puasa. Yang enggak pengen juga enggak apa-apa. Dan riwayat lain Nabi menghimbau, Nabi bertanya, kenapa orang-orang Yahudi ini kok pada puasa di 10 Asyura? Dikatakan mereka bersyukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa di 10 Asyura. Lalu Nabi menjawab, aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat itu atas keselamatan saudaraku Musa. Maka aku berpuasa, maka berpuasalah kalian. Kurang lebih seperti itu. Di saat sahabat Nabi disuruh berpuasa begitu, yang ada di hati mereka pingin patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengen ikut tapi ada ganjel di hati. Kan ini hari yang diagungkan. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ada kegelisahan, ya Rasulullah, ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi paling agungkan hari ini dan mereka pada puasa. Nabi, nah ini kita perlu menangkap begitu pentingnya keimanan. Tidak mau ikut-ikutan. Padahal Nabi sudah memerintahkan, tapi bertanya boleh agar ada solusinya. Kalau puasa di hari Asyura sama, nanti kayak orang Yahudi dong. Makanya jangan gampang kita ikut-ikutan dengan budaya lain. Sementara ini sahabat Nabi sudah diperintahkan, Nabi berhak bertanya kenapa, biar ada solusi, agar kita ini nggak persis dengan mereka. Nabi memahami besarnya keimanan di para sahabat Nabi. Ada wahyu turun pada Nabi, langsung Nabi bersabda, la imbaqitu ila qabilin la asumanna tasya'. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya akan aku tambah hari ke-9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Maka kalau Anda berpuasa tanggal 10 saja itu sunnah. Namun sunnah di atas sunnah, Anda tambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Urusan berbeda ini penting sekali. Urusan berbeda ini termasuk bagian daripada tanda kekuatan keimanan kita. Bahkan dalam riwayat untuk berpuasa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jadi begini, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kalau seandainya Anda tidak sempat puasa tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi, kan tujuannya 10. Dikasih tanggal 9 biar beda sama Yahudi. 9-nya pun kok ternyata nggak sempat, puasalah tanggal 11. Jadi setelah tanggal 10 ditambah tanggal 11 biar beda sama Yahudi. Kalau Anda bisa menggabungkan semuanya 9, 10, 11 ini double sunnah di atas sunnah. Sunnah Asyura, sunnah berbeda dengan orang Yahudi, sunnah puasa yang diajarkan Nabi. Hendaknya puasa jangan kurang setiap bulan 3 hari. Mudah berpuasa. Yang benar tapi kurang benar adalah tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa, 10-nya enggak puasa. Nah ini
Dia mengerti bahasa sunnah puasa tanggal 9 sangat dianjurkan, sangat dikukuhkan. Berkenaan dengan berbeda ini penting sekali, berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan kebiasaan orang di luar Islam, agar kita membiasakan dengan kebiasaan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Termasuk di Muharram itu sendiri ada pesan berbeda. Bulan Muharram Safar sudah ada pada zaman dulu, akan tapi cara penghitungan dan lain-lainnya ini sama antara orang kafir dan orang Islam pada zaman itu tuh sama. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu dengan para sahabat, ya berpikir, merenung, kok kita ini nggak punya penanggalan khusus, tahun khusus. Bagaimana? Mereka musyawarah agar punya tahun khusus. Sehingga beliau dan para sahabat yang lainnya menetapkan tahun Hijriah. Agar kita punya penghitungan sendiri. Ada kisahnya sampai hari ini, namanya tahun Umar bin Khattab pada masanya. Jadi ingin menetapkan kapan ditetapkan tanggal satunya. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 kapan kira-kira? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Bermusyawarah mereka. Apakah bulan Maulid? Apakah bulan Muharram? Akhirnya pas ditempatkan adalah bersama hijrahnya Nabi. Ada hijrah Nabi kan ada khilaf dalam ini apa? Maulid Nabi. Malah sehari kita tidak mentingin masalah itu. Yang jelas dipilihlah di bulan Muharram tentu karena beberapa hal. Jadi ditetapkan oleh para sahabat waktu itu, menetapkan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 di bulan Muharram ini agar bisa diumumkan di bulan hajinya, agar semua umat di penjuru dunia membawa berita ini bahwasanya akan ditetapkan tanggal 1.